Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Pagi di kampung Tegal Asri selalu dimulai dengan suara ayam berkokok dan ibu-ibu menyapu halaman. Kampung kecil yang rapi ini dipimpin oleh seorang ketua RT bernama Fauzan. Orang-orang biasa memanggilnya Pak RT Fauzan. Lelaki parubaya itu dikenal sebagai sosok yang tenang, sabar, dan selalu bicara dengan nada lembut. Setiap ada warga yang punya masalah, entah soal selokan mampet atau anak yang bandel, pasti larinya ke rumah Pak RT. Dan anehnya setiap keluar dari sana pasti dia membawa senyum, seolah masalah tadi tinggal cerita. Pak RT tinggal di rumah sederhana di pinggir sawah, tak jauh dari musola. Rumah itu tidak mewah tapi selalu bersih dan juga terasa hangat. Istrinya Bu Aminah adalah perempuan kampung yang lembut, rajin menanak nasi pagi-pagi dan suka membawakan ketan untuk ibu-ibu di pengajian. Mereka punya 3 anak, yang pertama si kembar, Dana dan Dina. Sekarang mereka kelas 2 SMA. Dana suka main sepak bola dan sering bantuin ngaji di musola. Sementara Dina kembarannya, dia adiknya, dikenal pintar, cantik, dan juga kalem. Ia juga sering bantu Bu Aminah di dapur. Yang paling kecil ada Farel, baru masuk kelas TK. Anak itu cerewet, lucu, dan selalu jadi rebutan tetangga untuk digendong karena senyumannya yang polos sekali. Hidup keluarga Pak RT tampak bahagia. Setiap pagi Bu Aminah selalu menyiapkan sarapan dengan lengkap. Dana dan Dina duduk berdampingan di meja makan, kadang bercanda saling ejek soal nilai pelajaran. Farel duduk di kursi kecil makan sambil belepotan dan selalu disuapi Bu Aminah kalau mulai mengambek. Pak RT duduk di pojok saat itu, minum teh hangat sambil membaca koran. Tapi tidak semua rumah di kampung itu penuh dengan kedamaian. Di rumah besar di tengah kampung, tinggallah Pak Lurah Anwar, kepala desa yang punya wewenang besar. Anaknya Jono jauh beda dari anak-anak lain di desanya. Pemuda itu sudah tamat SMA, tapi kerjaannya cuma keluyuran. Kadang nongkrong di warung, kadang ngebut di gang sempit dengan motor knalpot bising. Warga pun sering ngomel kepadanya tapi takut, soalnya kalau ada yang protes, bisa-bisa nanti dimarahi Pak Lurah sendiri. Joko juga terkenal di sekolah dulu sebagai pembuat masalah. Dia juga dikenal suka ngebully teman yang lebih lemah. Hingga ada satu cerita, pernah ada anak pindahan yang seminggu masuk sekolah, terus dia keluar karena tiap hari dipalak oleh Jono. Waktu itu guru sudah lapor, tapi entah kenapa kasusnya hilang begitu saja. Kini Dana dan Dina termasuk yang dulu juga pernah dapat jatah olok-olok dari Jono, tapi mereka hanya menyuekin saja. Apalagi Dana yang sekarang sudah makin tinggi dan lebih berani, tak mau lagi ditindas. Pak RT sebenarnya tahu semua kelakuan Jono, tapi sebagai pemimpin, ia tak mau asal tuduh. Ia selalu bilang, jangan balas yang buruk dengan yang buruk ya nak. Kalau dia nampar, kita jangan ikut nampar. Nanti kampung ini gak ada bedanya sama hutan. Ucapan itu selalu dipegang Dana dan juga Dina. Meski kadang mereka kesal, mereka tetap menahan diri. Hari-hari di kampung terus berjalan saat itu. Dana mulai sering ikut latihan bola di lapangan kecil dekat balai desa. Dina sibuk mengurus kegiatan perpustakaan sekolah.
Dan Farel, ia semakin pintar membaca huruf-huruf vokal dan suka menggambar di dinding rumah dengan kapur warna. Bu Aminah sekali ikut arisan ibu-ibu RT. Sedang Pak RT setiap sore keliling kampung, memastikan selokan tetap bersih, lampu jalan menyala dan warga tak ada yang berantem saat itu. Tapi dari kejauhan, Jono sering memperhatikan keluarga Pak RT. Entah kenapa dia seperti menyimpan dendam yang aneh. Mungkin karena orang-orang lebih menghormati Pak RT ketimbang ayahnya yang jadi lurah. Atau mungkin karena ia merasa keluarganya harusnya yang paling disegani. Apalagi, beberapa warga belakangan ini mulai membandingkan Pak RT dan juga Pak Lurah secara terang-terangan. Pernah saat itu ada satu orang yang berbicara. Pak RT itu orangnya bijak ya. Gak banyak janji, tapi kerja nyata, kata Bu Nurul saat sedang menjemur pakaian. Bener Bu, coba aja Pak RT yang jadi lurah. Pasti kampung kita tambah maju, tambah makmur. Wah, mantap lah pokoknya, saut Pak Roni sambil mengangguk. Omongan seperti itu sampai juga ke telinga Pak Lurah. Dan tentu saja ke Jono. Sejak itu Jono makin sering lewat depan rumah Pak RT. Kadang dia berhenti nyender di motor sambil merokok dan pura-pura main HP. Matanya selalu menatap Dana dan Dina yang baru pulang sekolah. Dina mulai merasa tak nyaman, apalagi saat suatu sore Jono melempar botol plastik ke arah mereka sambil tertawa. Dana sempat marah tapi Dina menahan. Sudah kak, biarkan saja. Bapak kan gak suka kalau kita ikut-ikutan ribut. Pak RT mulai curiga saat itu. Tapi saat ditanya, Dina dan Dana selalu bilang tidak apa-apa. Mereka tak ingin membuat orang tua mereka khawatir. Padahal setiap hari Jono mulai lebih agresif. Kadang motornya menghalangi jalan anak-anak pulang sekolah. Kadang juga ia berteriak dari kejauhan, menyebut nama Dina dengan nada menggoda. Teman-teman Dina juga mulai risih, tapi tak ada yang berani melawan. Suatu hari saat Dana sedang bermain bola sore di lapangan, Jono datang saat itu. Ia bersama 3 temannya. Mereka pura-pura nonton tapi dari raut mukanya, niat mereka bukan untuk bersenang-senang. Setelah Dana mencetak gol dan berhenti untuk minum, salah satu dari mereka melempar botol kosong ke arah kakinya. Dana pun kaget dan menoleh. Wah, jagoan kampung nih. Hebat sekarang main bolanya. Besok-besok jadi artis TV ya, kata Jono sambil tertawa lebar. Dana terdiam, ia tahu kalau menjawab bisa jadi rusuh. Ia hanya menunduk dan kembali ke tengah lapangan. Tapi sorenya ia dijegat di gang menuju rumah. Jono dan 2 temannya menghadangnya. Lu sok bener sih jadi orang. Anak RT sok suci, kata Jono dengan mata tajam. Dana menahan nafas, tangannya mengepal. Tapi sebelum ia bicara, suara Pak RT terdengar dari belakang. Jono, kamu gak pulang? Sudah hampir maghrib loh ini. Jono pun langsung memundurkan motor dan pergi. Dana menoleh ke bapaknya. Matanya berkaca-kaca tapi ia tetap tersenyum pura-pura kuat saat itu. Singkatnya pada malam itu Pak RT pun duduk lama di teras. Tangannya menggenggam tasbih, matanya menatap bintang yang mulai muncul. Di dalam rumah Bu Aminah menyuapi Farel. Dina sedang belajar dan Dana berbaring sambil memegang kompres di kepala. Ia bilang cuma pusing karena matahari. Tapi Bu Aminah tahu ada yang disembunyikannya. Mereka tak tahu malam itu niat jahat sedang tumbuh di hati seseorang. Singkat cerita pada pagi itu, Dina enggan berangkat sekolah, ianya duduk di pinggir ranjang, menunduk dengan tangannya saling menggenggam erat. Rambutnya yang biasanya terikat rapi dibiarkan acak-acakan. Dana sudah bersiap dengan tas di punggung, menatap adiknya dari pintu kamar. Din, ayo, nanti kita telat loh, ucap Dana dengan lembut. Dina menggeleng dengan pelan. Aku takut kak. Takut kenapa Din? Udah,
Ayo gak apa-apa. Dina tidak menjawab, tapi dari matanya yang berkaca-kaca, Dana tahu jawabannya. Sejak kejadian dilempari batu saat pulang dari pengajian malam Jumat lalu, Dina tak lagi seceria dulu. Bahkan suara motor yang meraung di jalan depan rumah membuatnya menutup telinga dan menunduk ketakutan. Kini di sekolah keadaan semakin buruk. Jono dan teman-temannya tidak hanya mengejek, mereka juga mulai menyebar fitnah. Dana pun dituduh mencuri uang kelas. Dina bilang perempuan gatal karena pernah ngobrol dengan guru laki-laki. Semua itu bohong, tapi entah kenapa banyak siswa yang percaya. Karena Jono memang punya pengaruh kuat, apalagi dengan backingan orang tuanya yang menjabat sebagai lurah. Tepatnya saat suatu hari saat sedang upacara, kepala sekolah mengumumkan bahwa ada siswa yang tertangkap kamera mencoret-coret dinding sekolah dengan kata-kata kotor. Saat foto buram dari CCTV ditampilkan di layar LCD, nama Dana langsung diteriakin. "Weh, itu dia, anak Pak RT itu, anak Pak RT." Dana pun berdiri terpaku. Ia tahu betul itu bukan dirinya, tapi semua mata menatapnya penuh tuduhan. Dina di sampingnya gemetar. Air matanya mengalir pelan seolah dunia tak lagi adil bagi mereka. Setelah pulang sekolah, Dana menanyakan ke guru BK soal bukti. Tapi sang guru hanya mengangkat bahu. "Saya cuma dapat perintah dari atas. Sudah ada yang menegaskan kalau itu kamu, Dan." "Loh, kenapa begitu, Bu? Tapi kan bukan saya, Bu. Siapa yang menegaskan?" tanya Dana dengan tegas. Guru tuh diam. Dana bisa lihat ketakutan di wajahnya. Ia tahu gurunya pun tak bisa bicara. Hingga ketika ia pulang di rumah, Pak RT mendengarkan cerita itu sambil menggenggam tangan Dana. Matanya memerah tapi bibirnya tetap tersenyum, berusaha menenangkan. "Kamu sabar, Yona. Bapak sudah kirim surat pengaduan ke kelurahan. Kita tunggu saja, ya." Tapi dari hari berganti minggu, tidak ada balasan. Pak RT mencoba mendatangi kantor kelurahan, tapi ditolak dengan alasan Pak Lurah sedang sibuk. Lalu esoknya lagi malah terdengar kabar bahwa pengaduan dari Pak RT Fauzan itu dianggap fitnah dan juga tidak berdasar. Pak RT hanya bisa menarik nafas panjang. Tapi sejak hari itu, ia lebih sering menyendiri. Malam-malam duduk lama di belakang rumah menatap pohon pisang yang daunnya bergoyang di tiup angin. Sementara itu Dina semakin memburuk. Ia tidak mau sekolah, kadang bicara sendiri, kadang mendadak menjerit kalau dengar suara motor lewat. Bu Aminah mencoba mengajaknya bicara, tapi Dina seperti sudah berada di dunia lain. Wajahnya pucat, bibirnya mulai sering berdarah karena terus digigit sendiri saat panik. Hingga suatu malam saat hujan turun dengan pelan, Dina mendadak keluar rumah tanpa alas kaki. Ia berjalan ke tengah jalan, matanya kosong. Untung saja Pak RT yang baru selesai sholat Isya melihat dan segera mengejarnya. "Dina, nak, mau kemana kamu?" "Astagfirullahaladzim." Dina hanya bergumam. "Dia manggil aku, Pak. Suara motor itu." Pak RT pun langsung memeluk putrinya dengan erat. Tubuh Dina dingin seperti es. Dan besok paginya Dina pun dibawa ke puskesmas. Dokter bilang ia mengalami tekanan mental berat. Disarankan untuk dirujuk ke rumah sakit jiwa untuk penanganan serius. Sementara Bu Aminah menangis sepanjang jalan pulang. Tak lama setelah itu, musibah datang lagi. Dana pulang dalam keadaan wajah lebam, bibir pecah dan juga pelipis berdarah. Bajunya sobek di bagian pundak dan sepatunya hilang sebelah saat itu. Bu Aminah menjerit histeris melihat anak lelakinya seperti itu. Pak RT hanya bisa menggendong Dana masuk ke dalam rumah. Setelah dibersihkan, Dana mengaku dikeroyok saat pulang dari latihan bola. 5 orang yang tidak dikenalnya langsung mengejarnya dari belakang. Ia sempat melihat salah satu pelaku memakai jaket hitam yang biasa dipakai oleh Jono. Pak RT pun menggenggam erat tangan Dana saat itu, menahan amarah yang hampir meledak. Tapi ia tetap bicara dengan nada tenang.
Sialan, udah kelewatan tuh anak. Nah, Bapak akan urus ini. Kamu tenang ya, ucap Pak RT dengan lembut. Keesokan harinya Pak RT pun pergi ke polsek untuk melapor. Tapi ia hanya dipingpong dari satu ruangan ke ruangan lain. Bahkan sempat didatangi seorang berseragam dan diberi saran dengan halus. Pak RT kan orang terhormat. Kalau bisa diselesaikan di dalam saja Pak, gak usah dibawa keluar. Nanti malah kamu kita gak enak namanya loh. Pak RT menunduk saat itu. Tapi di balik kacamata tuanya, sorot matanya berbeda. Api mulai menyala di sana. Hari-hari selanjutnya jadi lebih sunyi. Dina sudah dirawat di rumah sakit jiwa saat itu. Dana pun hanya berbaring di rumah. Wajahnya murung dan Farel pun sering bertanya, Kak Dana, kenapa Kak Dina gak pulang-pulang Kak? Kenapa Dana gak main bola lagi? Tak ada yang menjawab saat itu. Di dapur Bu Aminah duduk diam sambil mengaduk air jahe. Air matanya terus menetes ke gelas. Ia sudah tak sanggup menahan semua ini. Tapi ia tahu suaminya sedang menyimpan sesuatu. Pak RT tak lagi sering keliling kampung saat ini. Ia lebih sering di rumah membaca buku tua, mencatat sesuatu di buku kecil dan sesekali keluar malam dengan tas plastik hitam. Orang-orang mulai bertanya-tanya tapi tak ada yang berani mengusik. Bahkan beberapa tetangga mulai membicarakan tentang hal-hal aneh. Seperti Pak RT yang terlihat duduk di atas atu besar di pinggir sungai tengah malam. Atau suara-suara mengerikan seperti gamelan yang terdengar samar dari belakang rumahnya saat malam Jumat. Di sisi lain saat itu, Jono makin merasa menang. Ia makin berani, makin terang-terangan menyebut nama Dana dan Dina dalam olokannya di warung. Ia juga pernah tertawa keras sambil berkata, anak RT kok mentalnya tembes semua seluruh desa. Gila. Tak ada yang menegur. Semua diam takut tapi mereka tidak tahu. Diamnya Pak RT itu bukan karena kalah, melainkan karena sedang menyiapkan sesuatu yang belum pernah mereka bayangkan. Dan malam itu, bau dupa mulai tercium samar dari balik jendela rumah Pak RT. Pada hari itu, Pak RT Fauzan datang ke kantor kelurahan dengan hati yang masih berusaha tenang. Ia berjalan pelan lagi mengenakan baju koko putih dan peci hitam, membawa map berisi laporan serta foto Dana yang lebam. Kali ini, sesampainya di sana ia pun langsung dipersilakan masuk, karena memang dikenal baik oleh semua orang. Ia akhirnya bertemu dengan Pak Lurah. Saat itu, Pak Lurah Anwar duduk santai di balik meja besar sambil menyeruput kopinya. Ada apa Pak RT? Kok kelihatan tegang begitu sih? Sapa Pak Lurah sambil tersenyum. Pak RT menghela nafas. Gini, saya ingin bicara lagi Pak. Saya cuma ingin bicara baik-baik soal Jono Pak, anak Bapak. Mendengar nama anaknya disebut, senyum Pak Lurah pun sedikit memudar saat itu. Jono, kenapa lagi anak itu? Ini, anak saya Dana dan Dina sering diganggu Pak. Sudah beberapa kali saya dengar laporan dari warga juga. Sekarang, kemarin Dana pernah dikeroyok Pak. Sementara Dina sekarang dirawat karena trauma. Saya mohon Pak, tolong dinasihati Jononya Pak, biar tidak semrawut anaknya. Pak Lurahnya tertawa pelan lalu menggeleng-geleng. Masa iya sih Jono begitu? Dia anak saya loh Pak RT. Memang agak keras, tapi gak mungkin lah sampai bikin anak bapak trauma. Saya malah bangga loh sama dia. Rajin bantu di kelurahan. Banyak yang iri aja mungkin Pak. Pak RT diam, hatinya teriris, tapi ia tak mau ribut. Baiklah Pak, kalau begitu saya cuma menyampaikan, kalau nanti ada yang terjadi lagi, saya mohon kita bisa selesaikan dengan baik-baik Pak.
Pak Lurah hanya mengangguk, tapi jelas dari sikapnya bahwa ia tak percaya, malah terkesan menutup mata. Pak RT pulang dengan nada sesak tapi tetap berusaha kuat. Apalagi hari itu Dina sudah mulai tersenyum lagi setelah sekian lama murung. Akhirnya ia mau diajak keluar rumah. Dana pun langsung mengajak adiknya beli es di warung dekat. Farel, ayo jalan-jalan. Kayaknya udara di luar enak nih, ajaknya. Dina pun saat itu ikut. Dia mau kecil. Ia mengenakan jaket biru tua dan juga sendal jepit. Berjalan pelan di samping Dana. Sesekali mereka tertawa kecil. Dana pun sengaja membuat lelucon konyol agar adiknya itu tidak terlalu tegang. Gimana? Bagus gak? Wah, bagus sekali kak. Saat mereka melewati jalan kebun yang memotong ke arah warung, suasana mulai sepi saat itu. Matahari sudah mulai turun dan angin sore bertiup dingin. Tiba-tiba suara motor terdengar dari belakang. Dana menoleh. Jono pun datang bersama 4 temannya. Motor mereka berhenti di depan jalan sempit itu, menghalangi jalan. Dana langsung menarik tangan Dina, berusaha mundur. Hahaha, ini dia bocah RT yang suka wadul ke bapaknya. Dasar cupu, ucap Dono sambil turun dari motor. Saya nggak pernah bilang apa-apa ya. Saya cuma mau jujur ke orang tua saya, jawab Dana berusaha tegas. Tapi gara-gara lo, bapak gue jadi nyerocos mulu di rumah. Lo bikin malu. Jono marah, wajahnya memerah. 2 temannya mendekat saat itu, memegang lengan Dana dari 2 sisi. Udah, lepasin. Jangan sentuh aku, lepasin. Dina mulai panik, suaranya bergetar. Salah satu teman Jono, si paling besar badannya, ia pun langsung menarik tangan kasar Dina. Sini dulu manis. Kita main-main dulu bentar. Yuk. Sudah, jangan takut. Enak. Lepas ya, lepasin adikku, teriak Dana dengan keras. Ia pun langsung memukul salah satu tangan yang menahan adiknya. Jono kesal langsung meraih kayu balok dari semak-semak, dan ia tanpa hitungan pun langsung menghantamkan ke kepala Dana dari belakang. Dasar cupu. Brok. Tubuh Dana langsung jatuh ke tanah saat itu. Darah pun mengucur dari pelipisnya. Dina menjerit mencoba kabur, tapi satu orang menarik rambutnya dan menyeretnya ke tengah kebun di balik semak tinggi. Lepasin aku. Mau bawa aku kemana? Enggak. Tolong. Dina menjerit sekuat tenaga. Tapi jalan itu sudah sepi, tak ada di rumah di dekat situ. Angin sore menelan suara Dina bersama suara motor yang meraung lagi. Pergi meninggalkan 2 tubuh. Satu tergeletak diam, satu lagi dipaksa masuk ke dalam rimbunnya pohon. Malam pun datang saat itu di rumah. Bu Aminah mulai gelisah, sudah lewat maghrib. Tapi Dana dan Dina belum juga pulang. Sementara Farel yang tadi main di halaman pun mulai rewel. Bu, Kak Dina mana bu? Pak RT yang baru selesai dari musola pun langsung bertanya. Bu, anak-anak belum pulang. Bu Aminah geleng pelan. Belum pak. Katanya cuma ke warung, tapi ini kok udah 2 jam gak balik-balik pak. Pak RT pun langsung keluar rumah. Menyusuri jalan, ia tanya ke warung, ke tetangga, ke musola, tapi tak ada yang melihat Dana dan Dina. Ia pun lalu ke kebun belakang, tempat biasa anak-anak lewat kalau potong jalan. Tapi malam sudah turun gelap. Angin bertiup kencang, hanya suara jangkrik dan ranting yang patah. Pak RT menyusuri semak dan matanya pun langsung membelalak saat melihat sesuatu. Saat itu tas sekolah Dana tergeletak di sampingnya. Sandal jepit milik Dina. Darah mengering di tanah saat itu. Ya Allah, bisik Pak RT dengan pelan.
Tubuhnya gemetar, ia tak tahu harus mencari kemana. Sementara di rumah, Bu Aminah menunggu sambil menangis. Ia peluk Farel erat-erat. Ya Allah, anakku, pulang nak, pulang. Tetangga mulai berdatangan setelah mendengar kabar. Pak Saroni, Pak Rahmat, dan beberapa warga lain kini ikut mencari dengan senter dan juga obor. Tapi malam itu tetap sunyi. Sampai jam 2 pagi, Dana dan Dina pun belum juga ditemukan. Kini Pak RT yang sudah lelah, ia hanya duduk di teras rumah. Wajahnya kosong, tangannya gemetar, menggenggam baju Dana yang tadi ditemukan. Sementara di balik matanya, amarah mulai menyala lebih panas dari sebelumnya. Dan kini untuk pertama kalinya, Pak RT hanya berdoa. Ia berdiri masuk ke dalam rumah, membuka almari tuanya, dan mengambil sebuah kain merah yang sudah dilipat rapat sejak lama. Ia menatapnya dalam diam, lalu berjalan keluar rumah tanpa bicara sepatah kata pun. Langkahnya menuju arah hutan dan malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Kini pada malam itu, rumah Pak RT Fauzan benar-benar sunyi. Bukan karena semua orang tidur, tapi justru karena tak satu pun bisa memejamkan mata. Bu Aminah duduk di ruang tengah memeluk Farel yang sudah tertidur di pangkuannya. Wajahnya sembab, matanya merah karena menangis semalaman. Pak RT hanya duduk di teras menatap gelapnya malam sambil menggenggam tas kecil milik Dina yang ditemukan di semak-semak tadi. Di sekeliling rumah beberapa warga ikut berjaga. Mereka khawatir, tegang, dan bingung kenapa bisa sampai begini. Gimana nih Pak? Kok bisa-bisanya ya di kampung kita ada penculik? Tapi aneh deh Pak, masa iya berani sama anak SMA kan udah gede. Udah, jangan ngomong yang enggak, kasihan tuh Pak RT. Hingga seiring berjalannya waktu, pagi pun mulai menyingsing. Udara dingin masih terasa saat kabut tipis menggantung di ladang. Di ujung kampung, seorang petani tua bernama Pak Imin berjalan pelan menuju kebun jagung miliknya. Ia membawa cangkul dan juga keranjang pupuk. Niatnya ingin menyiram pagi-pagi sebelum matahari naik tinggi. Dan saat melintas di jalan tanah dekat gubuk kecil yang biasa dipakai berteduh, Pak Imin mendadak berhenti. Di bawah gubuk reot yang sebagian atapnya bolong, ia melihat dua tubuh tergeletak. Langkahnya gemetar saat mendekat, matanya membelalak saat mengenali wajah Dana dan juga Dina. Tubuh Dana penuh darah, mukanya bengkak. Nafasnya tersengal sementara Dina, tubuhnya menggigil, bajunya sobek dan di antara pahanya ada bekas darah kering yang membuat Pak Imin tak kuat menahan air mata. Ya Allah, ini anaknya Pak RT, ini anak-anaknya Pak RT ya Allah, gumamnya. Ia pun langsung melempar cangkul dan berlari secepat mungkin ke arah kampung. Nafasnya terengah-engah, bajunya basah oleh keringat saat sampai di rumah Pak RT. Pak RT, cepat ikut saya Pak RT. Dana, Dina, mereka ada di kebun saya Pak RT. Teriaknya dengan keras. Pak RT yang belum berganti baju, ia pun langsung berdiri. Ia tidak banyak tanya, hanya satu kalimat keluar dari mulutnya. Bu, kamu jaga Farel ya. Bapak cari anak-anak dulu. Bersama beberapa warga, Pak RT dan Pak Imin pun kembali ke lokasi. Mereka menemukan Dana dalam kondisi sangat lemah, sementara Dina hanya menangis dalam memeluk lututnya. Matanya kosong seperti tak sadar di mana ia berada. Astagfirullah, ya Allah. Tanpa pikir panjang, mereka pun mengangkat kedua anak itu ke mobil pick-up milik warga dan langsung menuju rumah sakit kabupaten. Di sepanjang perjalanan, suasana hening, hanya isak tangis Dina yang sekali terdengar lirih. Dana sempat membuka mata dan memanggil pelan. Bapak. Pak RT menggenggam tangannya. Bapak di sini nak, tahan ya,
kita sudah mau sampai. Setibanya di rumah sakit, dokter dan perawat pun langsung membawa mereka masuk ke ruang gawat darurat. Dina masuk ke ruang pemeriksaan khusus perempuan. Sementara Dana, ia pun langsung ditangani oleh tim bedah karena lukanya parah di kepala dan dada. Bu Aminah saat itu menyusul kemudian. Dipapah tetangga perempuan karena kakinya lemas, melihat anak-anaknya masuk rumah sakit dengan kondisi seperti itu. Ya Allah, anakku, kenapa bisa begini? Anakku. Tangisannya pecah. Pak RT hanya berdiri di depan ruang ICU, matanya kosong, wajahnya kaku tapi di dalam dadanya, amarah sudah bukan lagi bara. Itu sudah api yang membakar setiap akal sehat yang tersisa. Ia duduk di bangku tunggu lalu menunduk. Tangannya mengepal gemetar, warga yang ikut pun hanya bisa menatapnya dalam diam. Tak satu pun berani berkata-kata. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dari ruang ICU dan menghampiri. Permisi Pak. Pak Fauzan. Ini Dana selamat, tapi kondisinya kritis Pak. Kami harus pantau selama 24 jam ke depan. Untuk Dina, kami sudah bersihkan lukanya, dan dia masih dalam pengawasan psikiater. Ada tanda-tanda trauma beratnya kambuh lagi Pak. Ia bisa-bisa gila kali ini. Pak RT mengangguk pelan, ia tidak menjawab. Hanya menatap lantai dan mengepalkan tangan semakin keras. Dalam hati ia bersumpah, siapapun yang sudah menyakiti anak-anaknya seperti itu tidak akan dibiarkan hidup tenang. Ini bukan soal harga diri lagi. Ini soal darah dan juga kehormatan. Siang harinya polisi datang ke rumah sakit setelah laporan dibuat oleh warga. Tapi seperti sebelumnya, penanganannya sangat lambat. Mereka hanya bertanya seadanya, mencatat lalu pamit. Tidak ada tindakan cepat. Pak RT tahu ini tak akan cukup. Ia tahu siapa yang harus bertanggung jawab. Ia tahu siapa yang suka berkeliaran malam dengan motor berisik. Ia tahu suara siapa yang selalu meneror telinga Dina tiap malam. Ia tahu ini semua bukan kecelakaan. Malam itu setelah Bu Aminah tertidur di bangku samping tempat tidur Dina, Pak RT berdiri pelan. Ia keluar dari kamar rawat, berjalan ke halaman rumah sakit lalu mengeluarkan ponselnya. Ia menelpon seorang yang nomornya sudah lama tak disentuh. Assalamualaikum, ucapnya. Waalaikumsalam Fauzan. Ada apa? Saya butuh bantuan, kata Pak RT dengan suara dingin. Suara di seberang menahan nafas jenak. Akhirnya kamu datang juga, Zan. Ada yang harus dibenarkan. Pak RT tak menjawab, ia hanya berkata, ada darah yang belum dibayar. Dan sekarang waktunya ditagih. Lalu ia menutup telepon dan menatap langit malam yang mendung. Dendamnya kini sudah jadi keputusan. Tidak ada maaf karena yang mereka sakiti bukan cuma tubuh, tapi jiwa anak-anak yang selama ini dijaga dengan kasih sayang. Dan malam itu angin bertiup lebih keras dari biasanya. Seakan langit tahu bahwa seorang ayah telah kehilangan kesabarannya. Sebuah dendam akan mulai berjalan. Bukan dengan kata-kata tapi dengan pembalasan yang tak akan dikenali sebelum semuanya terlambat. Sudah 5 hari berlalu sejak kejadian itu, tapi hati Pak Fauzan belum juga tenang. Di rumah sakit ia mondar-mandir di lorong depan ruang perawatan. Wajahnya lelah, matanya cekung karena tak tidur dengan benar. Setiap harinya ia duduk bergantian menjaga Dina dan Dana, berdoa dalam hati sambil menahan amarah yang semakin mendidih. Dina sudah siuman sejak 2 hari lalu, tapi sejak bangun, gadis itu hanya diam. Ia tidak mau bicara, bahkan menatap mata siapapun dia tidak. Setiap kali Bu Aminah menyuapi atau mengelus rambutnya, Dina hanya menangis pelan. Tak ada kata keluar dari bibirnya, seolah suara dan keberaniannya menghilang bersama kejadian malam itu. Dina, ini ibu nak.
Coba pelan-pelan bilang ke ibu, siapa yang nyakitin kamu? Tanya Bu Aminah sambil menangis dengan suaranya yang lirih dan juga lembut. Dina hanya menatap kosong ke jendela, kemudian memalingkan wajah. Pak RT yang duduk di sampingnya mencoba sabar. Gak apa-apa Din, gak usah dipaksa. Kalau kamu belum siap, Bapak dan Ibu tunggu. Tapi hatinya remuk melihat anak gadisnya yang dulu ceria kini berubah seperti boneka bisu, membuat dadanya sesak. Ia tahu pasti ada luka besar di dalamnya, luka yang tidak kelihatan tapi terasa lebih perih dari apapun. Di ruangan lain, Dana masih belum sadarkan diri. 5 hari koma, tubuhnya lemah, selang infus masih menancap di tangannya, dan oksigen terus menyalurkan nafas buatan. Dokter bilang kondisinya stabil tapi belum cukup kuat untuk bangun. Harapan masih ada, tapi waktu terus bergulir, dan Pak RT semakin dihantui bayangan terburuk. Ia duduk di lorong menunduk dengan tangan bersedekap di dada. Di dalam kepalanya satu nama terus muncul, Jono. Ia sudah tahu dari awal sikap anak itu, cara dia memandang anak-anaknya. Semua sudah jadi tanda. Tapi masalahnya sampai detik ini tak ada bukti. Dina belum bisa bicara, Dana belum sadar. Tak ada CCTV di sekitar lokasi kejadian. Saksi pun tidak ada. Polisi hanya datang 2 kali menanyakan pertanyaan yang sama. Dan seperti biasa setelah itu mereka menghilang lagi. Pak RT menghela nafas panjang, ia tahu harus sabar. Tapi amarah di dadanya sudah seperti bara yang menunggu disiram bensin. Sementara itu di sebuah rumah kosong bekas gudang di pinggir kampung, Jono dan gengnya sedang tertawa-tawa keras. Asap rokok mengepul di udara, gelas-gelas plastik berisi miras berserakan di lantai. Musik dari ponsel dinyalakan keras, dan mereka duduk berselonjoran di lantai sambil membanggakan kejadian beberapa hari lalu. Gila, si Dana tuh gak bakal berani nongol lagi. Kata Doyok sambil menyalakan rokok. Iyalah bro, paling juga udah mati dia, saut Randy, tertawa kecil mengangkat gelas. Jono hanya menyeringai, matanya setengah merah. Udahlah biarin. Sekalian ngasih pelajaran kan, biar tahu siapa yang punya kampung ini. Iya, dan itu cewek satu lagi. Enak juga ya. Salah satu teman yang langsung disambut tawa ramai. Jono hanya tertawa kecil lalu mengeluarkan sekebok uang dari saku jaket kulitnya. Nih, hasil taruhan kemarin. Geng kita menang mutlak. Lawan dari kampung seberang kalah telak sama kita. Kita bisa party bro. Mereka baru saja menang dalam taruhan balap motor liar 2 malam lalu. Taruhannya besar dan Jono juga dikenal jago dalam permainan kotor. Ia dan gengnya keluar sebagai pemenang. Kita kaya bro, lihat duit ini. Ujar Randy melempar beberapa lembar uang ke udara. Yang lain bersorak saat itu, mabuk dalam pesta kemenangan. Tanpa peduli ada 2 nyawa yang kini terbaring di rumah sakit karena ulah mereka. Bagi mereka itu semua hanya bagian dari permainan. Mereka percaya tidak akan ada yang berani menyentuh mereka. Jono adalah anak Pak Lurah. Siapa yang bisa melawannya? Tapi mereka salah satu hal. Pak RT Fauzan tidak akan tinggal diam. Malam itu, setelah memastikan Dina tidur dan Dana masih dalam pengawasan dokter, Pak RT pulang sebentar ke rumah. Ia duduk di ruang tamu sendirian, lampu remang dan menatap dinding. Ia tidak menangis, tapi di dalam hatinya berkecamuk. Ia tidak akan gegabah, tidak akan main hakim sendiri tanpa bukti. Tapi ia juga tidak akan membiarkan anak-anaknya dihancurkan begitu saja. Ia hanya butuh satu hal sekarang. Waktu. Waktu untuk menyusun langkah. Waktu untuk membuat yang salah merasa takut.
Karena orang seperti Jono semakin merasa aman justru semakin mudah terpleset. Dan saat itu terjadi, Pak RT akan datang bukan hanya dengan bukti, tapi dengan kekuatan yang tidak bisa dibendung. Karena ini bukan lagi soal harga diri, ini soal seorang ayah yang anak-anaknya hampir mati. Dan siapapun yang menganggap semua ini lelucon akan tahu bahwa balasan dari sabar bisa lebih kejam daripada amarah. Sampai di sini dulu kisahnya. Tunggu kelanjutan cerita ini di part selanjutnya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.